Katun. Tapi tangkepan dulu ya, Ra. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia Elma Fauzia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar domain dan rank untuk SMK. Yang pertama ada informasi umum. Modul ajar ini untuk fase F kelas 11 dengan kompetensi awal prasyarat itu ada relasi dan fungsi, kemudian model pembelajarannya discovery learning. Nah, langsung masuk ke urutan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan dengan waktu 10 menit, yaitu pertama, guru memberikan salam dan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Yang kedua, guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian domain dan rank dari suatu fungsi. Peserta didik dapat menentukan domain dan rank dari suatu fungsi. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual sehari-hari yang berkaitan dengan domain dan rank dari suatu fungsi. Guru menyampaikan kepada siswa apabila siswa menguasai materi ini dengan baik, maka siswa akan mampu menjelaskan pengertian domain dan rank, menentukan domain dan rank dari suatu fungsi, serta mampu memecahkan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep domain dan rank. Kemudian selanjutnya ada kegiatan inti yang akan dilaksanakan dengan waktu 75 menit dengan stimulus itu 10 menit. Di langkah stimulus ini, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Peserta didik mengamati video pembelajaran domain, kodomain dan rank untuk kelas 11. Nanti berarti guru
Ini kurang lebih PowerPoint yang akan dijelaskan dan dijelaskan oleh guru kepada peserta didik. Nah, ada latihan soalnya juga. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Barangkali dari teman-teman ada saran atau pertanyaan, silakan. Izin bertanya. Tadi dibagi urutan kegiatan ada yang namanya pertanyaan mantik kalau Iya. tidak salah. Mantik. Boleh dijelaskan kembali pertanyaan mantiknya seperti apa ya? Oke. Pertanyaan pemantiknya itu seperti ini. Imam akan naik taksi dengan ketentuan taksi tersebut memasang tarif perjalanan dengan jarak 1 km seharga 10.000. Taksi tersebut beroperasi dengan minimal jarak tempuh 500 meter dan paling jauh 50 km. Jika lebih dari 50 km, maka akan dikenakan tarif tambahan. Berapa batas jarak perjalanan yang bisa imam tempuh agar dia bisa naik taksi tanpa dikenakan tarif tambahan? Berapakah tarif taksi yang harus imam keluarkan jika dia menempuh jarak 17 km? Sebelumnya mau memberikan masukan, sepertinya untuk tipe pertanyaan pemantik seperti ini itu terlalu panjang dan terlalu kompleks, karena pertanyaan pemantik ini kan di awal ya, jadi mungkin yang lebih ringan saja untuk pertanyaannya seperti itu. Terima kasih Mbak Arifah atas masukannya. Nanti berarti pertanyaan pemantiknya saya ganti yang lebih simpel. Apa ada masukan lagi? Izin bertanya kembali, tadi juga ada yang namanya ice breaking kalau nggak salah 369 door. Betul? Betul. Nah, coba saya mau tahu praktek dari ice breaking ini seperti apa. Maksud dari 369 door itu apa? Jadi untuk ice breaking 369 door itu setiap nanti kan siswa minum dari angka 1 sampai 10 berurutan dari angka 1 sampai 10. Nah, setiap ada angka 3, setiap orang yang dapat angka 3 terus 6 terus 9 itu ngomong door. Jadi misal 1, 2, Mbak Aima dapat 3, nanti Mbak Aima ngomong door gitu, 3 door, 3, 4, 5, 6 door gitu. Ya, itu berarti khusus untuk angka 369 saja atau kelipatan juga? 3, 6, 9 saja karena hitungnya dari 1 sampai 10. Iya. Oke, terima kasih. Dari saya ingin memberikan saran bisa dilihat di bawah pada pembagian kelompok di atas ini pembagian kelompok. Oke, ini. Peserta didik dibentuk menjadi 3 kelompok. Untuk satu kelas itu berapa? Satu kelas 36. Apa anggota kelompok itu tidak terlalu banyak, barangkali ada anggota yang tidak mau bekerja, bisa dikurangi, misal ditambah menjadi 5 kelompok atau 4 kelompok. Nanti saya ubah untuk dibentuk menjadi 6 kelompok. Terima kasih. Apa ada pertanyaan atau masukan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Karena sudah cukup